Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Brothers. Bersama saya Hans, seperti biasa di channel ini kita akan membahas berbagai topik menarik seputar kisah atau sejarah singkatnya tokoh dunia yang bisa menginspirasi kita, agar kita bisa termotivasi dan semangat lagi untuk menjalani kehidupan ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian nggak ketinggalan video-video menarik yang lainnya. Mari kita mulai. Charles Darwin. Beliau lahir pada tanggal 12 Februari tahun 1809 dengan nama lengkap yaitu Charles Robert Darwin. Hari kelahiran Darwin sama dengan tanggal kelahiran dari Presiden Amerika Serikat yang ke-16, yaitu Abraham Lincoln. Beliau lahir tanah Inggris atau lebih tepatnya di wilayah Shrewsbury dan lahir dari keturunan keluarga yang berkecukupan. Keterkaitan Darwin terhadap makhluk hidup ternyata turun langsung dari keluarganya. Ayah Darwin yang bernama R.W. Darwin adalah seorang dokter dan kakeknya Darwin yang bernama Rasmus Darwin adalah seseorang yang ahli dalam bidang botani. Ayah Darwin sangat menginginkan anaknya untuk menjadi seorang dokter. Akan tetapi, semua keinginan itu belum bisa terwujud karena Darwin untuk melihat darah belum memiliki keberanian, bahkan bisa muntah. Darwin ketika berusia 16 tahun memilih untuk melanjutkan studinya di Universitas Edinburgh bersama dengan adiknya. Hanya dalam waktu 2 tahun, beliau sudah melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Darwin menjadi seorang mahasiswa di Christ College yang ada di Cambridge. Ketika menempuh pendidikan di sana, Darwin mengambil sebuah studi teologi. Darwin lulus dari Christ College pada tahun 1831 dan ia lulus sebagai sarjana seni. Setelah lulus dari Christ College, Darwin diajak oleh mentornya yang merupakan seorang profesor, John Stephens Henslow dan ia adalah seorang profesor botani sekaligus mentor Darwin di Christ College. Darwin direkomendasikan oleh mentornya sebagai seorang naturalis untuk ikut ke dalam pelayaran HMS Beagle. Kapal laut yang digunakan Darwin bersama timnya termasuk Profesor John Stephens Henslow melakukan pelayaran selama 5 tahun untuk mengelilingi dunia. Dengan aktivitas pelayaran tersebut, Darwin menjadi tumbuh sebagai seorang naturalis. Dalam pelayaran itu, Darwin sudah beberapa kali mendarat di berbagai pulau yang ada di dunia. Ketika sudah sampai pulau yang dituju, Darwin mulai melakukan penelitian atau pengamatan tentang makhluk hidup yang ada di setiap pulau. Salah satu pulau yang menarik perhatian Darwin adalah Kepulauan Galapagos. Di sana ia menemukan banyak hal tentang makhluk hidup dan mulai mengembangkan teori asal-usul makhluk hidup termasuk manusia. Semua perjalanan dan hasil penelitian itu dicatat oleh Darwin dalam sebuah jurnal yang berjudul Journal of Researchers. Jurnal itu ditulis pada saat pelayaran mengelilingi dunia mulai berakhir dan sedang menuju kembali ke Inggris atau lebih tepatnya pada tahun 1836. Jurnal yang sudah ditulis itu kemudian disunting, sehingga menjadi sebuah jurnal dengan judul Zoology of the Voyage of the Beagle. Dalam pelayaran bersama kapal HMS Beagle, Darwin memakan hewan yang tak biasa dimakan oleh manusia, seperti burung unta puma, dan terenggiling. Hal ini dilakukan oleh Darwin untuk mempelajari atau mendalami tentang dunia hewan dari sisi dalamnya. Darwin memiliki riwayat penyakit jantung dan ia sempat mengalami kejang pada Maret tahun 1882. 1 bulan setelah kejadian itu, Charles Robert Darwin menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 19 April tahun 1882. Charles Robert Darwin disemayamkan di Westminster Abbey pada tanggal 26 April tahun 1882 berdekatan dengan seorang ilmuwan, John Herschel dan Isaac Newton. Teori Charles Darwin semakin kuat karena dalam teori tersebut terdapat bukti-bukti yang dapat menguatkan teori Charles Darwin, bukti-bukti tentang kebenaran dari teori yang diungkapkan.
seperti fosil, evolusi dan isolasi. Itulah pemirsa sejarah singkat dari beliau yang masih terkenang hingga saat ini, dan inilah beberapa kata bijak yang ia sampaikan, semoga menjadi inspirasi ataupun motivasi bagi kita semua. Yang pertama, jika semua orang dicetak dengan cetakan yang sama, maka tidak akan ada yang namanya keindahan. Yang kedua, segala sesuatu yang ada di alam ini adalah hasil dari hukum yang tetap. Yang ketiga, sangatlah penting untuk mengingat probabilitas konversi dari satu fungsi ke fungsi lainnya. Yang keempat, jika kesengsaraan orang miskin bukan disebabkan oleh hukum alam, tetapi oleh lembaga-lembaga kita, maka besarlah dosa kita. Yang kelima, tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika menyadari bahwa kita harus mengendalikan pikiran kita. Yang keenam, seorang pria yang berani menyia-nyiakan 1 jam waktu belum menemukan nilai kehidupan. Yang ketujuh, kehebatan adalah kekuatan dari kesalahan representasi yang mantap. Yang kedelapan, kita selalu lambat dalam mengakui perubahan besar apapun yang tidak kita lihat langkah-langkah perantaranya. Yang kesembilan, saya seperti seorang penjudi, dan menyukai eksperimen yang liar. Yang kesepuluh, persahabatan seseorang adalah salah satu ukuran terbaik dari nilainya. Yang ke-11, evolusi tertulis pada sayap kupu-kupu. Itulah beberapa kutipan kata bijak dari beliau, semoga Anda terinspirasi ataupun termotivasi. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa termotivasi dan terinspirasi, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Pastikan juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video motivasi berikutnya. Ingat, perjalanan menuju kesuksesan dimulai dengan langkah kecil yang konsisten. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat dan terus berusaha meraih impian Anda. Semoga hari Anda penuh dengan inspirasi dan energi positif.